Di GSG RW 13 sedang ada pemilihan ketua Lingkung Seni Pamatri Atri regenerasi. Harapan ke depan adalah harapan dengan harapan. Oke, go. Masih saya kasus sebulan atau juga Apakah bersedia menjalankan tugas sebagai ketua organisasi tanpa bayaran? Kalau saya pribadi, saya bersedia. Alasannya karena saya di sini bukan bukan mau cari uang, mau cari yang lebih jauh dan mempelajari tentang organisasi dan kepemimpinan. Tadi pertanyaannya apakah bersedia menjalankan tugas sebagai ketua organisasi tanpa bayaran? Emang bukan buat mencari uang, hanya ingin melancarkan visi misi saya. Jawabannya hampir sama calon ketua yang lain. Saya bersedia karena memang di sini tujuan saya bukan mencari uang, melainkan mencari pengalaman, belajar dan membuat organisasi yang saya cinta, yang saya anggap rumah kedua buat lebih maju lagi. Oke, segitu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang selanjutnya, kalian kan pasti ada organisasi di luar ini. Apa yang bakal kalian lakuin kalau kalian lagi ada kegiatan di luar? Ada prinsip yang mana kita harus memilih berdasarkan pertama prioritas, tingkat keurgensiannya. Kan mungkin di sana ada kegiatan, sini ada kegiatan, nanti dilihat tingkat urgensinya yang mana yang lebih penting. Pertanyaannya aku ulang ya, kan misalnya kamu lagi ada kegiatan di luar, di organisasi yang lain, kegiatan itu tuh penting, tapi kamu sebagai ketua harus hadir di acara yang dadakan, kamu bakal prioritasin mana? Kalau saya pribadi, kan kebetulan Jaharama ikutnya organisasi cuma di Pamatri. Kegiatan itu sama Jahara, kalau misalkan emang benar-benar Jahara padat banget jadwalnya, sekretaris meren. Jadi kalau misalkan benar-benar Jahara nggak bisa, Jahara pakai sekretaris. Kalau misalkan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya untuk semuanya, apa kelebihan kalian sehingga kalian percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua organisasi tersebut? Izin jawab pertanyaannya dengan ini. Apa yang buat saya percaya diri? Sebenarnya saya nggak percaya diri. Saya manusia banyak kekurangan. Jujur ya gimana? Cuman saya ngerasa saya punya keluarga yang banyak di sini, banyak otak-otak yang pintar. Tahu juga saya nggak akan kerja sendirian. Pastikan kalian bantu. Jadi saya rasa kekeluargaan itu yang bikin saya percaya diri, karena saya yakin ketika saya salah arah, kalian akan biarin saya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Semoga terjawab. Terus saya berusaha berpikir positif terus. Kalau saya mah sama nggak percaya diri, aku juga masih banyak kekurangan. Cuman sama-sama belajar aja, sama-sama belajar buat membangun organisasi yang lebih baik.
Kalau saya pribadi tidak percaya diri, mungkin karena dukungan dari kalian, jadi saya bisa percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya untuk keseluruhan calon ketua. Apa motivasi kamu menjadi seorang pemimpin? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana atau cara apa yang seorang ketua lakukan saat dalam organisasi terjadi perselisihan antar prodi kerawitan atau tari maupun dalam satu prodi? Terima kasih. Saya juga termotivasi dari Kang Bagja karena keren. Terus yang kedua, saya akan selalu menggunakan cara bermusyawarah ketika ada masalah dan mencari titik utama apa terjadinya permasalahan tersebut. Menjawab, jujur saya termotivasi jadi seorang pemimpin karena saya lihat diri saya kurang. Saya pengen nyoba buat ningkatin diri saya. Tambah lagi di Pamatriati punya saling perselisihan si A, si B, cari tahu penyebabnya, dari itu bisa keluarga. Bisa gitu jawaban saya. Ingin bertanya, bagaimana jika anggota yang tidak aktif karena alasan sekolah atau yang lain? Di sisi lain, orang tersebut sangat berpengaruh di organisasi. Apa yang akan kalian lakukan? Organisasi lain yang ke satu menurut aku mah bahasa lah, intinya mah bahasa dulu ya. Jadi kan Cuma mungkin kalau emang orang itu punya tanggung jawab di luar kerjasamanya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, atau minimal dia bisa menyelesaikan tugasnya walaupun dia nggak harus datang dulu, nggak apa-apa selama dia beres sama kerjaannya. kalau misalkan emang benar-benar sibuk, yang kata Ida tadi benar bahasa. Kalau pakai komunikasi pasti kita juga bisa memaklumin kenapa dan Yang saya akan lakukan ya mungkin bisa membagi waktu dan juga kan sekolah mungkin tidak akan sampai malam gitu. Ada waktunya istirahat juga kan, dan nanti juga saya akan menentukan waktunya. ada yang lebih penting kalau misalkan sekolah ya kan kata atasan ada waktu buat Buat yang kedua, apakah program rencana untuk kedepannya setelah kalian telah dipilih menjadi ketua? Dari tadi pada ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi. Saya kira alhamdulillah mungkin Ahmad di sini tidak bertanya, hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kepala saya sendiri, dan ini juga berlaku buat semuanya. Nah, saya cuma kepada calon pemimpin dari Pamatriati ataupun yang memang hadir di sini, dan mungkin pun nanti harus ada programnya juga kan untuk mengutarakan ide, gitu kan. Artinya kalian itu harus tahu pemimpin itu apa sih? Apakah pemimpin orang yang berpendidikan atau bagaimana? Kita bisa lihat dari Ki Hajar Dewantara, pemimpin itu dari apa yang Ki Hajar Dewantara sampaikan. Ya, pemimpin juga
bisa melihat dirinya adalah organisasi yang dipimpinnya, bukan dirinya ingin organisasi yang dipimpinnya seperti apa. Oke, bisa itu visi dan misinya gitu kan. Tapi kembali lagi harus bisa memahami lingkungannya seperti apa. Seperti tadi ada pertanyaan tentang ketika ada permasalahan, kalian melihat dari sisi orang yang bermasalah, tapi kalian harus pahami juga untuk semuanya kenapa terjadi masalah. Apakah kita yang salah atau memang mereka yang salah? Nah, permasalahan ini kenapa bisa terjadi? Dilihat apakah komunikasi ataukah adanya ketidakpedulian dan lain sebagainya. Bukan. Kemudian yang saya katakan adalah buat yang ada di sini nih, harus bisa out of the box dari apa yang ada. Misalnya nih, apa sih programnya calon pemimpin dari 4 orang ini semuanya? Coba out of the box. Bisa tidak hal itu dijadikan kegiatan? Misalnya, saya mau buat acara di dalam sungai, bikin acara lari di sungai, dari yang beda dari yang lain, aneh kan? Atau misalnya tiba-tiba kalian punya ide Pamatriati latihan nari dadakan, istilahnya mungkin kalau di YouTube itu kayak kompor gitu ya. Jadi tiba-tiba kalian nari latihan, dikondisikan di mana tempatnya, juga berkumpul di satu tempat, gitu kan? Itu menjadi satu kegiatan rutin di mana masyarakat bisa mengetahui kalian ada di sana. Jadi saya sih berharap ada ide-ide buat calon pemimpin berikutnya ini yang memang luar biasa dan aneh dan sebenarnya berharap. Oke. Jadi kalian bilang kalian itu termotivasi sama Kang Bagja. Bahkan saya kan sebelumnya pernah bilang, kalian harus lebih dari Kang Bagja. Semua yang ada di sini harus lebih dari Kang Bagja. Gitu. Kalau patokan kalian Kang Bagja, saya yakin kalian tidak akan maju. Kalian harus lebih dari Kang Bagja. Bahkan tadi saya mau nanya, apa kekurangan dari Pamatriati? Betul. Kalian bisa jawab tidak? Dan terakhir yang harus diperhatikan adalah visinya kalian ke depannya Pamatriati seperti apa. Kemudian kalian harus punya tanggung jawab yang besar. Dan kalaupun dari calon ketua tidak mampu untuk memimpin, harus tegas. Makanya pertanyaan-pertanyaan tadi, jawaban dari kalian yang saya garis bawahi adalah seorang pemimpin ketika sudah maju ke depan seperti ini, jangan ada istilah saya akan mencoba, saya akan ini, saya akan itu, tidak. Itu kalau saya bilang belum, makanya nanti mungkin ada program ya, mengarahkan juga berhubungan sebagainya. Karena harus tegas, saya melakukan ini satu waktu dengan catatan ABC. Kalau tidak terjadi, saya akan berubah atau saya akan belajar lebih lagi. Kemudian juga, saya melihat Pamatriati sebagai satu organisasi di RW13, dan saya punya cita-cita masyarakat Majalengka mengetahui Pamatriati seperti apa, dari anak kecil sampai pensiunan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, sebenarnya banyak sekali sih. Jadi saya berharap dari ketua yang terpilih nanti mempunyai ide-ide out of the box, karena saya melihat Pamatriati satu organisasi yang unik, gitu kan. Ada pikiran seperti ini juga, saya yakin organisasi di Majalengka ini, sampai saat ini mungkin ada yang seperti ini, tapi tidak lebih baik dari seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kalimat yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad selaku pemimpin dan pembina lingkup seni Pamatriati yang dari awal berdiri hingga sekarang masih setia untuk bisa bersama kami. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang lain
anak-anakku yang saya cintai karena sudah mau berkumpul meluangkan waktunya di sini. Dan tak lupa pula kepada para ketua, calon ketua Lingkup Seni Pamatrikati, saya ucapkan terima kasih. Tolong aplaus sebanyak-banyaknya untuk mereka. Sebuah keberanian yang luar biasa menjadi seorang pemimpin, karena pada saatnya pemimpin itu bukanlah sebuah anugerah. Menjadi seorang pemimpin adalah mendapatkan sesuatu hal yang mungkin bisa berhubungan dengan musibah. Kalau menurut saya sendiri, seorang pemimpin, terpilihnya seseorang menjadi seorang pemimpin adalah musibah. Kenapa disebut musibah? Karena kita harus menjadi real model untuk orang-orang yang kita pimpin. Kalau kita tidak bisa menjadi contoh bagi mereka, ya otomatis mereka pun bakal ikut kepada kesengsaraan kita, gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa seorang pemimpin dikatakan musibah? Karena ada hal-hal, kalau menurut kepercayaan, kalau kita tidak bisa membawa teman-teman kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, pertanggungjawaban kita begitu berat. Maka dari itu saya berbicara sekali lagi, terima kasih karena kalian bersedia untuk menjadi calon, meskipun kedepannya belum tentu menjadi pemimpin Lingkup Seni Pamatrikati ini. Tapi kekurangan itu berarti diperlukan sebuah program yang bisa memperbaiki kekurangan itu. Jadi yang harus pertama nanti ketika terpilih untuk siapapun, yang pertama harus dipikirkan adalah apa sih kekurangan Pak Matri, apa kekurangan Pak Matri di dalam internalnya, baik eksternalnya. Itu yang harus kalian pikirkan. Mungkin AA ingin pertanyaan ini sebenarnya sepele, tapi ini menentukan, bisa menjadi tolak ukur bagi kawan-kawan apakah mereka layak atau tidak menjadi seorang ketua. Pertanyaan yang pertama, seorang pemimpin selalu harus memiliki waktu. Apakah kalian siap memberikan waktu kalian, waktu remaja kalian untuk mereka? Tolong dijawab satu orang. Izin menjawab. Saya siap untuk memberikan waktunya untuk mereka. Saya juga siap untuk memberikan waktu saya kepada teman-teman. Oke, saudara lain? Saya juga siap, Mas. Oke. Misalkan kami para pembina sudah tidak ada, apakah kalian bersedia untuk terus melaksanakan tugas kalian tanpa adanya kamu? Karena menjadi pemimpin sudah menjadi tanggung jawab, bukan karena ini pembina atau karena alasan tekanan dari siapapun. Maka ada atau nggak adanya pembina, atas tanggung jawab yang udah saya emban, sampai tanggung jawab itu selesai, baru saya lepas tanggung jawab lain. Saya akan tetap maju meskipun sudah tidak ada pembina, karena udah sejauh ini saya tidak ingin sampai begitu saja meskipun sudah tidak ada pembina. Saya akan terus melestarikannya juga, terus memajukan tanpa adanya pembina, dan menjalankan tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Saya juga akan terus setia melakukan
tugas saya sebagai pemimpin walaupun tidak ada pembina. Kalau saya mah harus berkembang, tapi dengan orang-orang yang tertentu. Jadi buat mereka yang sudah masuk dari angkatan 1, 2, dan 3 yang mau bertahan. Kalau adanya angkatan 4, mungkin ada anggaran biaya buat ya tuh harus tingkat dengan dimulai buat pertemuan latihan minimal. Tapi kalau itu mah bisa dibicarain lagi nanti. Benar kata Akatan juga, kalau misalkan kita banyak tapi terjejak mah percuma mending saeutik tapi jejak gitu. Menurut saya buat saat ini atau nanti pas kalau misalkan saya terpilih, lebih baik segini dulu, tapi kita perbaiki dulu apa yang telah terjadi atau kejelekan-kejelekan di masa lalu, kita perbaiki sampai baik dan benar. Setelah itu baru mungkin berkembang menambah, tetapi ya dengan orang-orang tertentu yang masuk. Saya pengen tempat ini berkembang. Makin banyak orang yang masuk sini, makin banyak orang yang tahu akan budaya kita, makin banyak orang yang melestarinya. Tapi sebelum ke situ, saya pengen orang yang ada di sini udah maju dulu. Jangan sampai yang ini belum maju, udah nambah orang lagi. Jangan sampai yang ini masih stuck, kita udah maju duluan gitu. Jadi tujuan goalnya makin banyak anggota di sini. Tapi sebelum itu memajukan dulu yang ada, lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Dan memang harapan dari saya pun kita harus berkembang. Kita harus berkembang, semakin banyak orang yang di dalam ini, semakin cepat visi ini bakal tercapai. Dan betul juga bahwasanya yang harus kita asah itu orang-orang yang lama terlebih dahulu. Biarkan mereka setajam pisau. Jadi jangan sampai dibutuhkan untuk memotong sesuatu tapi belum bisa memotong gitu. Dan kita terlalu fokus terhadap anggota-anggota yang baru tapi yang lamanya pun belum terasa gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sedikit lagi saya berpesan, tahun ini kalian harus bisa menyelenggarakan sebuah acara yang luar biasa. Begitu banyak manfaatnya yang dirasakan oleh pemerintahan kita, baik di Majalah dan Kecamatan Rajasari pun kita sering sekali bukan dikecewakan, sering kali bermanfaat. Bukan dimanfaatkan, seringkali bermanfaat. Tidak apa-apa, karena memang kita pada dasarnya sosial seperti itu. Namun untuk kedepannya tolong dipikirkan juga ada take and give. Ya, ketika kita memberi sesuatu, tentu harus ada sesuatu hal yang kita dapatkan. Entah itu materi, bukan hanya materi, entah itu ilmu, entah itu pengalaman. Pokoknya harus ada sesuatu yang kita ambil gitu. Ya mudah-mudahan kawan-kawan yang lain, saya harapkan masih bisa bertahan hingga pada akhirnya kalian bisa bermanfaat di masyarakat. Mungkin saya akhiri cukup sekian dari pertanyaan dan paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sebelum saya pamit, saya hanya ingin pemateri hati berkembang, ataupun misalnya pemateri hati saat hilang, saya yakin seperti ini.
ketika lampu itu mati, penerangan mati gelap semua, tapi pasti ada cahaya satu. Dan saya yakin ketika pemateri anti tidak berkembang, pikiran buruk saya, tapi pasti ada cikal bakal yang akan menemukan pemateri anti akan lebih hebat dari situ. Itu saja, saya cuma mempunyai khayalan setiap masyarakat Majalengka akan Raja Sari menggunakan baju pengasean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Semangat. Ya. Well. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi tidak ada pertanyaan ini ya? Well, Pak Abel. Saya mau di luar medsosnya mau diramein enggak? Kesannya Pak? Kesannya luar biasa. Nggak perlu kesannya. Nggak perlu Pak. Ayo Pak. Oke. Sebentar. Pak Matriati satu kata. Luar biasa. Oke. Pak Matriati satu kata. Keren. Mantap. Well. Mantap. Tidak boleh kata yang sama. Luar biasa. Tidak boleh kata yang sama. Well. Hah? Well. Hebat. Juara. Sukses selalu. Pak Matriati satu kata. Sukses. Nggak boleh sama. Apa ya? Terkenal. Dah. Apa? Satu kata Pak Matriati. Lebih maju lagi. Semoga menjadi lebih baik. Indah. Belum. Pak Matriati satu kata. Semangat terus. Udah semangat, udah ada. Semangat terus, udah ada. Tadi udah sama Ijal. Bukan. Apa? Maju terus. Udah ada. Pantang mundur. Yang belum. Pak Matriati satu kata. Lupa yang pakai jaket itu. Pak Matriati satu kata. Buat Pak Matri lebih Satu maju. kata, satu kata. Apanya? Satu kata. Sukses ya pokoknya. Udah ada. Apa tuh Pak? Jaya. Oke. Pak Matriati satu kata. Nggak boleh kabur. Apa? Luar biasa. Ada, udah ada. Apa? Apa? Nggak mau. Re. Pak Matriati satu kata. Lestarikan. Bapak ini